Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu menciptakan sekolah berkarakter. Sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya Abdul Rajak, Nur Tajmatul Huda, dan Tasya Padiah Haya. Yang melakukan presentasi pertama ialah saya sendiri, Abdul Rajak, yaitu A. Hakikat sekolah berkarakter. Karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Jadi orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral atau tertentu positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. Sedangkan pendidikan karakter merupakan pemahaman akan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang mampu membentuk akhlak manusia menjadi lebih bermoral dan berbudi pekerti luhur, sehingga mampu menilai dan meneladani sikap yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun sekolah berkarakter adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan, baik dalam proses pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah, sehingga budaya karakter menjadi sikap batin serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Oleh karena itu, proses pembelajaran menjadi sangat penting di dalamnya sebagai sarana menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudaya. Ada pula nilai-nilai yang dikembangkan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Berbagai nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat sangat dijunjung tinggi. Namun seiring berkembangnya arus globalisasi, nilai-nilai tersebut semakin pudar. Budaya-budaya yang saling berakulturasi dirasa menarik sehingga mulai ditiru sebagai budaya anak muda. Oleh karena itu dirasa perlu dan penting untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa pada proses pendidikan di sekolah, sehingga membentuk siswa yang berkarakter budaya. Berikut adalah sumber-sumber dari nilai budaya bangsa. Pertama, agama. Kedua, Pancasila. Ketiga, budaya. Dan keempat, tujuan pendidikan nasional. Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2011 menetapkan 18 nilai yang wajib disisipkan pada setiap aktivitas sekolah. Hal ini diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut 18 nilai pembentuk karakter. Pertama, religius. Kedua, jujur. Ketiga, toleransi. Keempat, disiplin. Kelima, kerja keras. Keenam, kreatif. Ketujuh, mandiri. Kedelapan, demokratis. Kesembilan, rasa ingin tahu. Ke-10 semangat kebangsaan, ke-11 cinta tanah air, ke-12 menghargai prestasi, ke-13 bersahabat atau komunikatif, ke-14 cinta damai, ke-15 gemar membaca, ke-16 peduli lingkungan, ke-17 peduli sosial, ke-18 tanggung jawab. 2. Membangun pribadi berkarakter di sekolah. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh guru dari hasil kajian terhadap karakteristik peserta didik yang dihadapi guru di kelas antara lain. Pertama, guru memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para peserta didik yang berfungsi sebagai prerequisite bagi bahan baru yang akan disampaikan. Kedua, memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, mengetahui latar belakang sosial kultur para peserta didik, termasuk latar belakang keluarganya yang melatar belakangi perkembangan sosial, emosional, dan mental mereka. Keempat, mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik jasmani maupun rohani,
Yang kelima, mengetahui aspirasi dan kebutuhan para peserta didik. Keenam, mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperoleh oleh peserta didik sebelumnya. Ketujuh, mengetahui tingkat penguasaan bahasa peserta didik, baik lisan maupun tertulis. Kedelapan, dapat mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai peserta didik. Berikut adalah cara-cara sekolah dalam membentuk karakter siswa. A. Kegiatan pembelajaran. Melalui pembelajaran kontekstual, peserta didik lebih memiliki hasil yang komprehensif, tidak hanya pada tahapan kognitif atau olah pikir, tetapi pada tatapan afektif atau olah hati, rasa, dan karsa, serta psikomotor atau olahraga. Pembelajaran kontekstual mencakup beberapa strategi, yaitu A. Pembelajaran berbasis masalah. B. Pembelajaran kooperatif. C. Pembelajaran berbasis proyek. D. Pembelajaran pelayanan. Dan E. Pembelajaran berbasis kerja. Kelima strategi tersebut dapat memberikan pengembangan karakter peserta didik seperti karakter cerdas, berpikir terbuka, tanggung jawab, rasa ingin tahu. B. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Pengembangan budaya sekolah yang pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu A. Pertama, kegiatan rutin. Kedua, kegiatan spontan. Ketiga, keteladanan. Keempat, pengkondisian. Kelima, kegiatan kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler. Dan keenam, kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara membuat sekolah menjadi sekolah yang berkarakter. Di sini ada 9 cara. Yang pertama yaitu menciptakan tonggak. Apa itu tonggak? Dalam hal ini, tonggak merupakan pernyataan atau cara yang mengekspresikan nilai dan aspirasi bersama dari seluruh anggota komunitas sekolah tersebut. Nah, menciptakan tonggak sekolah dapat diawali dengan meneliti pernyataan misi sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memiliki moto berbasis karakter. Agar pernyataan sekolah hidup dalam hati dan pikiran para staf maupun siswanya, maka perlu untuk membuat atau memiliki moto. Nah, dalam hal ini moto berbasis karakter. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan konsep pendidikan karakter kepada seluruh staf dengan cara mengundang seluruh personel sekolah untuk menghadiri pertemuan pengantar mengenai pendidikan karakter. Lanjut, poin keempat yaitu mempertimbangkan tipe kepribadian macam apakah yang kita inginkan dari para siswa. Kemudian poin yang kelima, menganalisis kebudayaan moral dan intelektual sekolah. Suatu cara yang sistematis untuk merefleksikan pengalaman ini ialah dengan menggunakan analisis 4 bagian terhadap kebudayaan moral dan intelektual sekolah. Analisis ini dapat dilengkapi secara individual oleh staf sebelum pertemuan staf diadakan, dengan hasil yang dikumpulkan dan dipresentasikan oleh kelompok kepemimpinan pendidikan karakter, atau dapat dilengkapi dan dibahas dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang dalam pertemuan staf. Poin yang keenam ialah merencanakan program pendidikan karakter yang berkualitas. Kemudian poin yang ketujuh, memilih strategi organisasi untuk mendorong kebaikan. Staf sekolah juga harus membahas dan memutuskan bagaimana caranya untuk mengorganisir program pendidikan karakternya. Berikut ini merupakan beberapa strategi organisasi yang diantaranya dapat dikombinasikan. Yang pertama ada 1 kebaikan 1 bulan. Yang kedua 1 kebaikan 1 minggu. Yang ketiga 3 atau 4 tahun siklus kebaikan. Dan yang keempat tema tahunan. Kemudian poin yang ke-8, membuat penilaian sebagai bagian dari perencanaan. Dalam penilaian harus mencoba menjawab keempat pertanyaan berikut ini.
Yang pertama, sampai tingkat manakah para staf mengimplementasikan program pendidikan karakter sebagaimana yang diinginkan? Yang kedua, sampai tingkat manakah para siswa memahami kebaikan sasaran yang diajarkan di kelas mereka? Yang ketiga, sampai tingkat manakah para siswa berkembang dalam hal mempraktikkan kebaikan tersebut? Dan yang terakhir, sampai tingkat manakah perilaku para siswa mengalami peningkatan atau perbaikan dalam bagian tertentu di sekolah atau di dalam kehidupan sekolah. Poin yang ke-9, meluangkan waktu bagi karakter. Suatu sekolah perlu menemukan waktu untuk mengejar sasaran pendidikan karakter dalam kesempurnaan moral dan intelektual. Salah satu caranya yaitu dengan mengadakan pertemuan antar staf di sekolah. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, cara melibatkan para siswa dalam menciptakan sekolah yang berkarakter. Dalam kehidupan moral di sekolah, tidak ada kesempatan yang lebih baik bagi para siswa untuk mengambil keputusan dalam tanggung jawab otentik selain dari membantu menciptakan sekolah berkarakter. Para siswa harus dilibatkan sebagai rekanan yang penting dalam tugas tersebut. Ketika para siswa berada dalam peranan kepemimpinan yang jelas, dan ketika siswa memiliki suara dan patokan dalam usaha pendidikan karakter, orang dewasa akan menjadi jauh lebih efektif dalam mendorong karakter baik daripada yang dapat mereka lakukan sendiri. Yang pertama, melibatkan para siswa dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan karakter. Di seluruh tingkat usia, para siswa dapat memainkan peranan yang bermakna dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan karakter di sekolah. Di awal setiap bulan, komite karakter anak-anak masing-masing kelas memiliki 2 kali makan siang waktu bekerja dalam konselor senior. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas bagaimana dan seperti apa ciri karakter bulan ini, serta bagaimana rasanya ketika menunjukkan ciri tersebut. 2. Mengembangkan. Dengan bantuan senior, prestasi dan post-test yang akan mengajarkan teman satu kelas mereka tentang ciri tersebut. 3. Merencanakan cara-cara tambahan untuk melibatkan kelas mereka dalam mempelajari tentang dan mempraktikkan sifat ini selama bulan yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan pertemuan kelas untuk memberikan anak-anak suara dan tanggung jawab. Pertemuan kelas merupakan suatu diskusi interaktif di mana para siswa berbagi tanggung jawab untuk membuat kelas menjadi tempat yang lebih baik untuk berada dan untuk belajar. Dilakukan dalam lingkungan yang memampukan setiap anak melihat teman-teman mereka. Pertemuan kelas dapat digunakan untuk mengembangkan kode disiplin, merencanakan acara khusus seperti field trip, memecahkan permasalahan kelas, atau memberikan kontribusi bagi solusi permasalahan di tingkat sekolah. Yang ketiga, melibatkan para siswa dalam pemerintahan siswa partisipatoris di tingkat sekolah. Ketika sekolah tidak memiliki jenis pemerintahan siswa semacam ini, maka sekolah sudah pasti akan mengalami ketidakjujuran, vandalisme, kenakalan anak sebaya, pelecehan seksual, ketegangan antara bahasa buruk, sifat sportif yang buruk, dan permasalahan lain yang semacam itu. Karena permasalahan ini terletak dalam budaya anak-anak remaja, maka permasalahan tersebut sulit atau mustahil untuk dipecahkan oleh orang dewasa yang bertindak menurut cara mereka sendiri. Anak-anak diperlukan untuk membantu membentuk norma
yang mempengaruhi perilaku siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan informal bagi masukan siswa. Struktur informasi dalam melengkapi pekerjaan pemerintahan siswa formal dan memberikan suatu kesempatan untuk berperan dalam meningkatkan sekolah mereka pada siswa tambahan. Misalnya, 2 orang konselor di St. Louis Middle School membentuk apa yang mereka sebut klub makan pagi sebagai satu cara untuk memberikan para siswa kesempatan untuk memberikan masukan mengenai sekolah mereka. Kedua, orang konselor ini menarik 20 amat siswa daripada topi dan mengundang mereka untuk bertemu dengan mereka selama 20 menit sebelum kelas dimulai pada hari berikutnya. Kelima, menantang para siswa untuk memimpin kampanye di sekolah. Konselor Derbahines ialah penasehat dewan siswa di Carlisle High School. 2 tahun lalu, beliau mengatakan pihak administrasi sekolah beliau berada di ambang membatalkan acara dansa sekolah karena jumlah siswa yang minum minuman keras sebelum dan selama acara dansa meningkat. Meminum minuman keras juga berkontribusi bagi sejumlah besar perilaku yang tidak tepat di atas dan sekitar lantai dasar. Keenam, membentuk sistem mentoring. Sistem mentoring yang didesain dengan baik membentuk norma sekolah yang penting. Para siswa yang lebih tua bertanggung jawab untuk menjadi role model yang mendukung bagi para siswa yang lebih muda. Yang ketujuh, membentuk klub atau komite karakter. Para siswa juga dapat membuat perbedaan dalam karakter sekolah mereka melalui sebuah klub atau komite yang memiliki tanggung jawab di tingkat sekolah. Dan yang terakhir, menghargai kepemimpinan siswa. Jika kita menginginkan para siswa mengambil peran kepemimpinan dalam meningkatkan sekolah mereka, kita harus memberi mereka penghargaan ketika mereka melakukannya. Beberapa distrik dalam pertemuan penghargaan musim semi tahunan memberikan penghargaan secara individual maupun kelompok pada siswa yang telah memberi kontribusi signifikan terhadap peningkatan sekolah mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.